Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan update sebuah event airdrop Bloom Network. Bloom yang merupakan sebuah event airdrop berbasis mini apps Telegram dengan total funding sebesar 5 jutaan US dollar, yang dimana telah diinvest oleh Gami Crypto, Binance Labs, ataupun saat ini telah rebranding menjadi YGI Labs, kemudian OKX Ventures, Spartan Group, No Limit Holdings, bahkan Wintermute. Dan baru-baru ini, Bloom Network telah secara resmi melakukan final snapshot pada tanggal 7 Juni kemarin. Dengan 4 kriteria eligibility yang meliputi minimal 100.000 Bloom Points, minimal 750-an meme points ataupun POA yang merupakan bukti aktivitas. Kemudian minimal 2 referensi dan yang terakhir cek Sybil. Jika seandainya kalian mengerjakan event airdrop Bloom Network dan memenuhi 4 kriteria eligibility, maka kalian berhak untuk mendapatkan alokasi token Bloom di masa mendatang. Namun seiring berjalannya waktu, bau-bau mengecewakan sudah tercium kontras pasca perilisan tokenomics ataupun alokasi airdrop. Ditambah lagi Bloom token tidak akan pernah terdaftar di dalam bursa apapun. Dan dalam video ini, gua akan bahas beberapa poin penting tentang event airdrop Bloom Network. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama, gue akan bahas tentang 4 kriteria eligibility dalam event airdrop Bloom Network. Jadi untuk saat ini, kalian sudah bisa mengecek apakah kalian eligible ataupun not eligible apabila sebelumnya kalian telah berpartisipasi dalam event airdrop Bloom Network. Jadi silahkan kalian buka Bloom Mini Apps Telegram, kemudian silahkan kalian klik I'm eligible, dan di sini tersedia 4 kriteria eligibility dalam event airdrop Bloom Network, sama seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Pertama 100 ribuan Bloom Point, kedua 750-an meme point, dan yang ketiga at least 2 referral, kemudian yang terakhir cek Sybil. Nah, jadi seandainya kalian telah memenuhi syarat dari keempat kriteria eligibility sebelumnya, maka kalian berhak untuk mendapatkan alokasi Bloom token. Dan kebetulan gua telah memenuhi syarat dari keempat kriteria eligibility dalam event airdrop Bloom Network. Artinya gua berhak untuk mendapatkan Bloom token di masa mendatang. Tetapi meskipun gue eligible dalam event airdrop Bloom Network, namun gue tidak terlalu expect akan mendapatkan cuan cukup besar. Jadi silahkan kalian cek apakah kalian eligible ataupun not eligible dalam event airdrop Bloom Network. Berikutnya kita akan bahas tentang rekapan sesi AMA yang telah diselenggarakan pada tanggal 11 Juni kemarin. Dan di sini gue mendapatkan beberapa poin penting tentang Bloom Token. Dan dalam sebuah rekapan sesi AMA tersebut pada tanggal 4 Juni 2025, kami menyelenggarakan amal langsung dengan para pendiri Bloom untuk menjawab pertanyaan paling mendesak dari komunitas skala global. Dengan lebih dari 15 ribuan orang yang telah bergabung dengan streaming langsung, tim mencakup segala sesuatu mulai dari token Bloom dan juga mekanisme airdrop hingga daftar pertukaran, deteksi Sybil, dan juga visi produk jangka panjang. Oke, pertama kita akan bahas tentang strategi dan juga masa depan, yang meliputi beberapa poin seperti mengapa Bloom berfokus pada Telegram dan juga Ton Blockchain. Kemudian apa visi jangka panjang untuk Bloom selama 5, 10, dan bahkan 20 tahun ke depan. Kemudian bagaimana token Bloom akan berkembang dan juga tetap kompetitif di masa mendatang. Begitu juga dengan beberapa poin-poin yang lain, namun di sini gua hanya berfokus pada poin pertama dan juga poin yang kedua. Jadi untuk di poin yang pertama, mengapa Bloom berfokus pada Telegram dan juga Ton Blockchain? Dan jawaban dari seorang co-founder yang bernama Gleb Kostareb, sejak awal kami berfokus pada Telegram karena ini merupakan salah satu alat terbaik untuk menjangkau audiens baru dalam dunia Web3. Telegram memiliki hampir 1 miliar user dan sudah menjadi hub bagi komunitas Web3. Kami terus membangun bot perdagangan dan juga aplikasi mini kami di dalam Telegram untuk membuatnya serbaguna. Mungkin selain itu, sejak kami memulai dengan Ton Blockchain, ada kebijakan ekosistem yang mengharuskan aplikasi mini untuk hidup di dalam Ton. Dan bahkan Anda tidak dapat menghubungkan dompet seperti Phantom. Dan ini menciptakan sinergi antara Telegram dan juga Ton. Dan kami berencana untuk tetap fokus daripada mencairkan perhatian kami di seluruh platform. Nah, jadi secara kesimpulan dari jawaban seorang co-founder Bloom Network yang bernama Gleb Kostareb, pertama, token Bloom hanya akan tersedia di dalam mini apps Telegram dan juga bot perdagangan. Kemudian yang kedua, token Bloom juga tidak akan pernah terdaftar di dalam bursa manapun, seperti bursa Gate.io, Maxi, KuCoin, Bitgate, Bybit, dan juga bursa-bursa besar lainnya. Karena fokus dari seorang co-founder yang bernama Gleb Kostareb sejak awal bahwa Bloom Token hanya berfokus di dalam mini apps Telegram, dan Telegram merupakan salah satu alat terbaik untuk menjangkau audiens baru dalam dunia Web3.
Dan selain itu, Telegram juga memiliki hampir 1 miliar user dan juga sudah menjadi hub bagi community. Jadi sudah sangat jelas bahwa token Bloom tidak akan pernah terdaftar di bursa dan hanya tersedia di dalam mini apps Telegram. Kemudian di poin yang kedua, apa visi jangka panjang untuk Bloom selama 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan? Tujuan dari kami adalah untuk menyederhanakan dan juga meningkatkan perdagangan on-chain. Kami telah meluncurkan Mempad, bot perdagangan di dalam Tron, Solana, bahkan BNB. Dan memperkenalkan perdagangan spot di dalam mini apps application. Kami juga membangun Bloom Trading Board untuk perdagangan on-chain yang cepat. Dalam jangka panjang, kami akan terus membangun alat yang membuat Web3 lebih mudah diakses dan mulus. Kemudian di poin yang ketiga, bagaimana token Bloom akan berkembang dan juga tetap kompetitif di masa depan. Jadi jawaban dari seorang co-founder, kami tidak ingin Bloom hanya menjadi meme coin lainnya. Banyak project Tron meluncurkan token tanpa utility nyata. Kami akan menawarkan diskon biaya dalam alat perdagangan, dan mungkin termasuk buyback dan juga burning token. Kami merancang token agar berguna dalam ekosistem, bukan hanya berbasis hype. Nah, jadi itulah 3 poin penting yang bisa gua bahas dalam rekapan sesi AMA pada tanggal 11 Juni kemarin oleh seorang co-founder dan juga beberapa peserta lainnya. Jadi intinya, meskipun Bloom merupakan token multi-chain yang akan tersedia di dalam berbagai jaringan, seperti jaringan Tron, Solana, bahkan BNB Chain, namun Bloom token tidak akan pernah terdaftar di dalam bursa manapun. Dan rencana strategisnya ataupun rencana jangka panjang, Bloom juga memiliki utility seperti native gas token, buyback, dan juga burning token. Jadi aktivitas on-chain apapun di dalam platform Bloom, biaya gas yang berlaku hanya menggunakan Bloom token. Kemudian yang terakhir, gue akan membahas tentang Bloom Tokenomics. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website www.bloom.io. Atau nanti untuk linknya akan gue sertakan di deskripsi. Dan di dalam Tokenomics, Bloom adalah token utility di pusat ekosistem Bloom ataupun platform asli Telegram untuk menemukan meme coin, berdagang on-chain, dan juga meluncurkan token. Ini menghubungkan semuanya mulai dari Mempad, trading bot, hingga integrasi dan juga produk di masa mendatang. Tokenomics dirancang untuk mendukung utilitas nyata sejak awal, menghargai partisipasi jangka panjang, dan juga menjaga keseimbangan yang sehat antara pertumbuhan, insentif, dan juga keberlanjutan. Di sini sudah tercatat, Bloom memiliki total maksimum supply sebanyak 1 billion token. Kemudian akan dialokasikan ke dalam community sebesar 20-an%. Kemudian ekosistem growth sebesar 20%. Treasury 28%, kontributor 16%, dan strategic investor sebesar 15,81%. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah total alokasi untuk community ataupun for airdrop. Namun yang perlu kalian ketahui, dari total 20-an% yang telah dialokasikan untuk masyarakat maupun community, ini telah dipecah kembali ada sekitar 50-an% yang telah dialokasikan untuk airdrop lab peluncuran. Kemudian 50%-nya lagi akan disediakan untuk program, campaign, dan juga inisiatif community di masa mendatang. Jadi secara tidak langsung, total bersih untuk alokasi airdrop hanya sebesar 10-an% atau setara dengan 100 jutaan token Bloom. Meskipun dalam sebuah pengumuman ada sekitar 20-an% yang telah dialokasikan untuk community ataupun airdrop, tetapi dari 20-an% atau setara dengan 200 jutaan Bloom token telah dibagi lagi menjadi 2 bagian. 50-an% dialokasikan untuk airdrop lab peluncuran. Kemudian 50%-nya lagi disediakan untuk program, campaign, dan juga inisiatif community di masa mendatang. Dan itu merupakan total alokasi yang sangat amat kecil, mengingat total user yang telah berpartisipasi dalam mengerjakan event airdrop Bloom Network mencapai 7 juta hingga 9 jutaan pengguna. Dan lebih parahnya lagi, setelah dipangkas dari total alokasi 20-an% atau setara dengan 200 jutaan Bloom token, 30-an% dari airdrop yang telah diluncurkan sebelumnya akan dibuka pasca TGE ataupun Token Generation Event, dengan 70% sisanya akan divesting secara linear selama 6 bulan. Jadi kira-kira apa yang bisa kita harapkan dalam event airdrop Bloom Network? Dan itulah salah satu alasan mengapa gua tidak terlalu expect dari event airdrop Bloom Network. Meskipun sebelumnya gua eligible dan juga telah melewati dari keempat kriteria. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian tentang event airdrop Bloom Network. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.